Demikian Tuhan pesankan di tahun 2023, masa kekusutan dunia, kekacauan kehidupan perekonomian, yang berhikmat, yang kaya akan semakin kaya dan akan semakin berkemuliaan, yang sembrono, yang bodoh akan kekurangan, akan kelaparan, kata Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, tak terasa kita sudah memasuki minggu pertama bulan Februari 2023. Izinkan saya menayangkan beberapa kejadian bulan Januari 2023. Sebab pesan nubuatan Tuhan tahun 2023 ini katakan bahwa tahun 2023 ini merupakan masa kekusutan dunia yang akan terjadi, dan bila tidak terselesaikan dalam 6 bulan, maka seisi dunia akan memerah lagi. Pagi hari ini dengan informasi ini berawal dari mogok kerja, para pekerja asing dan pekerja lokal saling serang dan saling lempar. Ya, dari bentrokan tersebut 2 pekerja di PT GNI Morowali Utara, Sulawesi Tengah meninggal dunia. Aksi mogok kerja karyawan lokal berujung keributan. 2 orang dinyatakan meninggal dunia buntut bentrok antara pekerja asing dengan pekerja lokal di PT GNI di Morowali Utara, Sulawesi Tengah. Bentrokan meluas hingga malam hari hingga terjadi aksi pembakaran alat berat dan kendaraan operasional perusahaan. 사지구 쪽에 불이 그냥 아주 시뻘겋게 이렇게 붙어 있어가지고 사방부차가 와가지고 이미 그때 막 지나가는데 너무 불이 커지다 보니까 불이 미처 끄지를 못했습니다. Pedoman mitigasi penggunaan nitrogen cair pada bahan makanan olahan menyusul keracunan jajanan Ciki Ngebul pada puluhan anak di Jawa Barat. Fenomena anak-anak keracunan Ciki Ngebul ditetapkan sebagai kejadian luar biasa oleh Dinkes Jawa Barat. Fenomena anak-anak keracunan Ciki Ngebul telah ditetapkan sebagai kejadian luar biasa oleh Dinas Ponorogo, Jawa Timur mengajukan dispensasi kawin atau menikah usia dini di pengadilan agama setempat. Selain alasan tidak mau meneruskan sekolah, kebanyakan pemohon hamil di luar nikah. Ratusan pelajar SMP dan SMA di Ponorogo, Jawa Timur hamil di luar nikah. Bahkan di minggu pertama Januari 2023, ada 7 pelajar SMP hamil dan ada yang sudah melahirkan. Mereka pun akhirnya terpaksa menikah di bawah umur. Fakta banyaknya pelajar hamil di luar nikah ini terungkap setelah siswi yang hamil mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama Ponorogo. Para pelajar ini mengajukan dispensasi lantaran undang-undang hanya membolehkan pernikahan untuk usia 19 tahun.
adalah Rusia sebut Jepang sebagai ancaman baru. Di mana Rusia menyebut Jepang sebagai ancaman baru keamanan negara itu. Hal ini terkait dengan rencana Tokyo untuk mengerahkan militer di Pulau negara Barat hingga NATO menjanjikan Ukraina lebih banyak bantuan militer. Oleh sebab itu, petinggi militer Rusia mengumumkan rencana untuk meningkatkan militernya secara signifikan pada tahun 2023. Hal itu dilakukan dengan menggunakan perangkat keras militer terbaik kepunyaan Rusia. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu. Pihaknya berjanji memperluas persenjataan negara dan memajukan teknologi penerbangan serta meningkatkan produksi drone. Janji itu pun telah dipenuhi pada Januari 2023. Awal bulan ini, Presiden Vladimir Putin memerintahkan Shoigu untuk membuat laporan tentang bagaimana unit militer dipasok, termasuk perincian senjata dan peralatan yang dikirim ke militer dan saran untuk meningkatkan operasi Kementerian Pertahanan. Mantan Presiden Rusia Dmitry Medvedev menyampaikan ancaman serius kepada NATO melalui akun Telegram pribadinya pada hari Kamis 19 Januari 2023. Medvedev menyebut kekalahan Rusia dalam perang di Ukraina bisa memicu perang nuklir. Kekalahan kekuatan dalam perang konvensional dapat memicu perang nuklir. Kekuatan nuklir tidak pernah kalah dalam konflik besar yang menjadi sandaran nasib mereka. Medvedev yang kini menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Keamanan Rusia juga menyoroti agenda pertemuan NATO dengan sejumlah pejabat pertahanan lainnya di Jerman pada hari Jumat 20 Januari. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari kita memulai ibadah kita dengan doa. Mari kita menutup mata dan mengangkat kedua tangan kita. Bapa, karuniailah kepada kami Roh Kudus-Mu agar di tahun 2023 ini kami bisa menguraikan semua kekusutan dunia. Hati dan hidup kita selalu bisa diajar dan taat kepadamu. Tuhan Yesus, kami bawa kepadamu persembahan hulu hilir hidup kami, persembahan kasih, persembahan khusus, persembahan persepuluhan, persembahan sulung, persembahan nazar kami. Terimalah ya Tuhan agar dapat dipergunakan jadi berkat bagi pelayanan dan kasih-Mu dan bagi pemberitaan Injil-Mu. Dan kiranya Tuhan mempercayakan kepada kami benih-benih taburan supaya kami terus bisa menabur kebaikan lebih besar dan lebih luas di tahun 2023 ini. Kami buka ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, Shalom. Anugerah Tuhan besar bagi kita semua, amin. Saya percaya di tahun yang baru ini Tuhan terus menyertai kita di tahun 2023 ini. Kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan dalam hidup kita. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, sungguh kami mengucap syukur Tuhan atas penyertaan-Mu, atas kasih sayang-Mu, kasih setia-Mu dalam hidup kami. Kami terus Engkau pelihara Tuhan, sehingga tidak pernah kami berkekurangan di dalam Engkau. Tuhan, terima kasih untuk setiap kesempatan kami boleh datang berjumpa pribadi dengan Engkau. Biar kami semakin hari terus Engkau perbarui Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Engkau mentadiskan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Tuhan ada Roh-Mu yang kudus menjamah setiap kami, membimbing setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kemenangan akan terjadi di dalam hidup kami.
rasakan Tuhan, kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Kami rasakan Tuhan, kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini, kesembuhan terjadi di sini, mukjizat sini. Terima kasih Tuhan. Mari semua yang diberkati Tuhan, sama-sama kita kan amin. Kami menyiapkan hati kami Tuhan untuk datang di bawah kaki Tuhan Yesus. Kami mau terima kebenaran firman Tuhan. Setiap pujian dan syukur kami Tuhan kami bawa padamu. Tuhan berbicara lewat hamba-Mu untuk memberkati kami Tuhan. Kami membuka telinga kami Tuhan, telinga seorang murid untuk mendengarkan pesan firman-Mu Tuhan. Engkau cerahkan pikiran hati kami Tuhan, biar setiap firman yang ditaburkan di dalam hati kami tumbuh subur Tuhan. Kami menjadi berkat bagi banyak orang juga Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Pujian dan syukurku ku bawa padamu, dengan rendah hati ku persembahkan. Kami sadar Tuhan, sadar bila ku
Dan kami mau bersyukur kepada Tuhan, oleh karena kasih, oleh pelindungan dan penyertaan-Nya, kami ada sebagai kami ada, oleh karena anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua, anugerahkan kebenaran firman-Mu, sertai dengan roh hikmat, pengertian pengetahuan yang benar akan Engkau, ajarkan kami jalan kehidupan, dan anugerahkan kasih-Mu yang melimpah itu di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari semua kita yang cinta Tuhan Yesus sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan. Hari ini kita menyambung pengertian pesan Tuhan bagian yang kedua tentang kekusutan dunia. Di tahun 2023 ini ada banyak kejadian-kejadian seperti yang kita sudah lihat di permulaan video ketika Pastor William menceritakan suatu perkara dari kutipan sepanjang Januari 2023. Ada banyak perkara sudah terjadi mulai menggenapi semua yang Tuhan pesankan di tahun 2023 ini. Nah, ada banyak juga di antara kita anak-anak Tuhan yang kok hidupnya rajin ibadah, rajin melayani, aktivitas rohaninya luar biasa, bahkan banyak hari dan waktunya dipakai untuk melayani. Tapi kok banyak di antara kita yang hidupnya kok masih susah, hidup dalam kekusutan, persoalan ekonomi, tekanan ekonomi, persoalan keluarga, deraan-deraan hidup. Bahkan tidak sedikit di antara kita yang melihat di akhir jalan-jalan melayani, bekerja di ladang Tuhan, banyak yang pada akhirnya menyelesaikannya dengan cara pahit. Tidak selesai sama sekali, terputus begitu saja oleh karena deraan, kesakitan, kekurangan, kemiskinan, persoalan keluarga, dan hal-hal yang tidak terduga terjadi. Semua ini merupakan kekusutan rohani. Tidak bisa kita bicara secara terbuka vulgar, karena seringkali anak-anak Tuhan di akhir zaman ini, roh ketersinggungan itu membuat mereka sulit untuk diajak, untuk terbuka, untuk diskusi, untuk sharing. Oleh karena doktrin, oleh karena tembok-tembok rohani membatasi kita untuk merasa diri kita paling benar. Kita sulit menerima pencerahan, kita sulit menerima teguran, kita sulit untuk membuka diri masuk pada kerendahan hati. Karena itulah pada kesempatan ini kita mau belajar melihat dimensi, sisi dalam manusia rohani, sisi luar manusia rohani, dan kita mau petakan tentang kekusutan dunia mulai tahun 2023 ini, supaya kitab suci saja yang membentangkan solusi, mencerahkan iman kita, menyingkapkan kepada kita jalan-jalan penyesatan, jalan-jalan kekeliruan dan keadaan manusia akhir zaman ini, supaya kita bisa segera berbalik dari semua hal yang semakin menghancurkan itu, tidak lagi mengulang kesalahan yang sama, tidak terperosok pada lubang kehancuran yang sama, dan jangan terus berjalan menuju kehancuran yang lebih besar, Bapak Ibu. Mari kita lihat segera apa yang dipesankan Tuhan di dalam 2 Timotius 3 ayat 1 sampai yang keempat lebih dahulu. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 4. Beginilah firman Tuhan. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Amin. Amin. Sisi dalam manusia akhir zaman yang menyebabkan kekusutan dunia terjadi, kita sudah melihat apa yang digambarkan di dalam surat 2 Timotius 3 ayat 1 dan 4 adalah tentang manner, perilaku, sifat manusia yang sebenarnya tidak menggambarkan imago Dei, tidak ada Yesusnya sama sekali. Memang mereka rohani, tapi perbuatan hidup mereka tidak sesuai dengan apa yang diajarkan Tuhan Yesus. Mereka beribadah, tapi hati mereka menjauh. Lihat apa yang digambarkan kitab suci. Akan datang hari-hari terakhir, akan datang masa yang sukar. Manusia akan lebih egois. Egois itu cinta dirinya. Apapun yang diperbuatnya hanya untuk dirinya. Dia tidak ingat bahwa dalam hidup ini ada hari tua, ada hari kesakitan, ada hari sesudah
kita hidup hari ini, ada hari yang dijanjikan Tuhan, yaitu hari penghakiman dunia. Dia tidak ingat akan semua itu. Karena itulah Tuhan Yesus mengutus Roh Kudus untuk menginsapkan dunia, untuk mengingatkan, untuk supaya bertobat, untuk mengingatkan bahwa hari penghakiman itu akan datang, bahwa setiap manusia diukur bukan karena banyak kenal hamba Tuhan, bukan karena banyaknya pengetahuan. Setiap orang diukur menurut perbuatan hidupnya masing-masing di hadapan Tuhan dan sesama. Karena itu Bapak Ibu dikatakan manusia cenderung menjadi hamba uang. Uang mengatur tatanan semuanya, dan ternyata kalau kita lihat di kitab Wahyu juga 666 antikris itu juga bicara tentang kuasa uang, di mana kuasa di balik antikris 666 itu nanti lewat kuasa uang ini dia mendoktrin manusia untuk menyangkali imannya, untuk meninggalkan Yesus. Supaya apa? Supaya kebutuhan hidup mereka itu menjadi sandaran. Kalau tidak nyangkal Yesus, tidak dapat kebutuhan hidupnya. Kalau tidak nyangkal Yesus, kelaparan. Pada saatnya nanti uang akan sangat berkuasa di akhir zaman ini. Kitab suci menggambarkan semua ini, bahwa manusia akan membual, akan menyombongkan diri. Inilah yang terjadi di akhir zaman ketika pertunjukan di dunia rohani ini lebih besar daripada penyembahan. Kita akan menemukan pada akhirnya semua sistem dunia masuk ke dalam gereja. Seluruh keberadaan dunia serupa gambar dengan dunia itu dipertontonkan di dunia rohani. Hingga umat Tuhan pada akhirnya menganggap yang salah, yang sesat, yang keliru, yang penuh dengan dosa itu menjadi sesuatu yang biasa, yang dimaklumi. Dan pada akhirnya ketika yang kudus, yang benar, yang murni itu disodorkan, mereka merasa itu adalah sesuatu yang asing dan mereka tidak mau menerima. Karena itu di akhir zaman Tuhan sulit menemukan orang-orang yang rendah hati. Tuhan sulit menemukan orang-orang yang punya iman yang tulus. Karena itu di akhir zaman Yesus sudah pesankan, ketika aku datang kedua kali, adakah aku dapatkan iman? Yaitu kehidupan orang-orang yang perbuatan hidupnya selaras dengan kitab suci. Ini Tuhan sudah jelaskan dengan kita suatu manner keadaan di mana dikatakan mereka senang memfitnah. Mereka berontak terhadap orang tua, tidak tahu berterima kasih. Beberapa bagian dari khotbah-khotbah yang saya sampaikan tentang pelajaran tahu budi, tahu diri adalah bicara tentang berterima kasih. Kenapa? Ada banyak sekali kehidupan rohani di akhir zaman ini, 1000 kebaikan mereka tidak pernah anggap karena dikalahkan oleh satu kekeliruan, satu kesalahan, satu penyinggungan kepentingan, Bapak Ibu. Oleh kenapa? Karena manusia itu hatinya egois. Manusia itu hanya mementingkan dirinya, tidak pernah mendengar suara Tuhan lagi. Mereka tidak lagi hidup dalam kasih. Kenapa? Karena kasihnya sudah menjadi dingin. Mereka sudah mencari banyak alasan untuk membenarkan dirinya. Di akhir zaman ini kita tahu bahwa semua hal akan sulit mencari generasi yang hidup berkenan kepada Tuhan. Saya berdoa dalam anugerah Tuhan, Sodom dan Gomora menjadi suatu contoh dan bukti bahwa kehidupan Lot, istri dan kedua putrinya, itu hidupnya, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, dikelilingi hal-hal sesat, hal-hal jahat oleh kehidupan dosa yang mengitari hidup mereka. Kitab suci berkata, hati nurani mereka tersiksa. Oleh karena apa? Setiap hari melihat pertunjukan perbuatan dosa, tiap hari dipromosikan kehidupan duniawi, tiap hari dikitari oleh suatu perkataan-perkataan yang kotor, yang menjijikkan, oleh perbuatan-perbuatan yang tidak tahu malu. Semua itu dipertontonkan kepada 4 orang benar di Sodom Gomora, yaitu Lot, istrinya dan 2 orang putrinya. Dan dikatakan di sana terjadi penyimpangan hidup. Manusia tidak lagi hidup sepadan sebagai suami istri. Manusia tidak lagi hidup sepadan sebagai kodrati, bahwa kamu bukan lagi 2 tapi 1. Tetapi terjadi penyimpangan di sana, di mana kehidupan penyimpangan seksual itu mendasari kehidupan pada masa Sodom dan Gomora. Dan Tuhan Yesus sudah pesankan di akhir zaman, manusia akan mengawinkan dan akan banyak terjadi perceraian. Manusia hidupnya makan minum pesta pora. Ini suatu keadaan mabuk-mabukan. Ini suatu keadaan lupa diri. Inilah yang menandakan generasi tidak tahu berterima kasih ini. Karena itulah mereka tidak akan ada lagi pertalian keluarganya. Kenapa? Mereka merasa bahwa mereka sudah kuat, sudah cukup usia, mereka tidak butuh orang tua lagi. Bahkan ketika mereka sanggup, mereka mampu, mereka membuang orang tuanya ke panti-panti, mereka menelantarkan orang tuanya.
kasih menjadi dingin seperti yang Tuhan pesankan di akhir zaman. Ini menjadi kekusutan dunia, Bapak Ibu. Karena itulah kita belajar pada hari ini bahwa sangat penting untuk melihat bahwa apa yang kita lihat, apa yang kita dengar itu mempengaruhi hidup kita. Kitab suci sudah jelas berkata bahwa manusia akhir zaman tidak tahu mengasihi. Artinya apa? Jangankan berharap mereka berbuat baik, mengasihi saja mereka tidak tahu bagaimana mereka bisa berbuat baik. Mereka tidak bisa mengenal tangan kiri, tangan kanan sebagai suatu perbedaan. Manakah yang tulus, manakah yang murni. Mereka cuma tahu hukum dunia. Kamu baik sama aku baik sama kamu. Kamu jahat sama aku lebih jahat sama kamu. Karena dikatakan bahwa mereka tidak mau berdamai. Kita sudah lihat di dunia medsos, semua kejadian-kejadian yang ada. Akhirnya, kehidupan kasih ini, kasih yang eros mendasarinya. Di permulaan video kita sudah lihat anak-anak generasi muda menikah. Karena apa? Karena kecelakaan hamil di luar nikah. Kita bisa melihat bahwa suatu kehidupan kota, pulau, bangsa yang berkiblat ke agama menandakan di akhir zaman ini semua itu semakin luntur karena mereka tidak mempedulikan agama. Mereka mencari cinta eros, kepuasan, keegoisan, kepuasan diri mereka. Dan pada akhirnya mereka terjebak masuk di dalam kehancuran generasi muda. Oleh karena masa mudanya mereka lampiaskan untuk menjadi serupa dengan dunia, untuk melampiaskan nafsu-nafsu masa mudanya. Dan pada akhirnya tatanan dunia ini semakin kusut, Bapak Ibu, semakin gejolak. Dan kita bisa melihat juga bahwa keadaan akhir zaman ini, perkara-perkara sistem ekonomi, ketika tatanan seperti di Prancis, di mana suatu perubahan kecil tentang umur pensiun, gejolak, keributan. Bahkan ketika kita melihat satu ketersinggungan di dunia kerja WNA dan penduduk lokal, kematian terjadi, keributan besar terjadi. Di mana-mana terjadi kekusutan itu, keruwetan dan juga bencana kematian itu, Bapak Ibu. Dan kita percaya bahwa kitab suci sudah pesankan akan banyak orang garang di akhir zaman, tidak suka yang baik, suka berkhianat, tidak berpikir panjang, belagak tahu, hidup dalam hawa nafsu, yaitu mereka hidup benar-benar hanya hidup di dalam kedagingannya. Ini Tuhan pesankan buat kita, janganlah kita terjebak akan semua itu. Bahwa dalam kehidupan ini sangat penting untuk melihat manner, perilaku, sifat, hal yang dasar di dalam diri kita ini yang memancar keluar jadi perbuatan hidup. Karena itu, hiduplah takut akan Tuhan, jauhilah kejahatan. Orang bijak melakukan semua ini. Mereka berhikmat, mereka hidup dalam hikmat. Oleh karena mereka hidup takut akan Tuhan, mereka mendasari kehidupan mereka untuk berbuat baik. Mereka menjauhi semua perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum, menjauhi semua perbuatan-perbuatan yang tidak bercermin pada kasih Yesus. Ini Tuhan pesankan kepada kita. Nah, kita lihat bagian yang kedua. Mari kita lanjutkan di dalam 2 Timotius 3 ayat 5 sampai yang ke-7. 2 Timotius 3 ayat 5-7 demikian Tuhan berfirman. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu, sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyelundup ke rumah orang lain dan menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai-bagai nafsu, yang walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Amin. Amin. Kalau tadi kita melihat sisi bagian dalam, manner, sifat, perilaku, sekarang di dalam 2 Timotius 3 ayat 5-7 kita melihat suatu keadaan di luar manusianya, yaitu perbuatan mereka di mana mereka rajin ibadah, saleh sekali, tapi hidup dosanya jalan terus. Ini adalah pesan Tuhan untuk kita bahwa akhir zaman ada banyak manusia rohani yang munafik. Mereka ibadah, mereka rajin, mereka cari kumpulan yang rame-rame, suka di tengah keramaian rohani, Bapak Ibu, tetapi hidupnya tidak berubah. Mereka mendasari kehidupan kekristenannya, yang penting ya aku sudah ibadah. Kalau bicara pertobatan, bicara tentang dosa, bicara tentang penghakiman, nanti dulu. Mereka lebih suka mencari apa yang menyenangkan telinganya. Kitab suci di akhir zaman pesankan kepada kita, ada banyak orang hidup di dalam
tahyul nenek-nenek tua, dongeng nenek-nenek tua berkanjang pada penglihatan. Lihat ini, lihat itu, yang tidak pernah diuji kualitas, tidak pernah dikaji secara mendalam bobot bibit bebetnya. Maka kita bisa melihat di akhir zaman ini orang disesatkan dan menyesatkan. Dan ini penting untuk kita sadari. Kenapa Bapak Ibu? Lihat, kitab suci berkata, mereka memungkiri kekuatannya. Ini bicara tentang ada banyak orang sibuk rohani, kesana, buat ini, kerjain ini, sampai seluruh hari waktunya seakan-akan hanya untuk Tuhan. Tapi mereka tidak menyadari semua itu apakah ada hubungan pribadinya dengan Tuhan, apakah dikenal Tuhan, apakah mereka mendengar suara Tuhan, apakah perbuatan hidup mereka sesuai dengan apa yang diajarkan kitab suci. Semua itu datang dari Tuhan, dari kehendaknya, ataukah itu keinginan diri sendiri. Karena seringkali ada banyak persoalan gak bisa selesai, ada banyak keadaan hidup yang lari dari satu tempat pindah ke kota lain, dari satu keterpurukan, dari satu perbuatan kegelapan ditutupi dengan kehidupan rohani. Seakan-akan semua itu Tuhan, padahal itu adalah pelarian rohani, pelarian hidup, dan menumpangnya pada topeng-topeng rohani supaya kelihatan bahwa sudah tobat. Semudah itu ternyata di dalam kehidupan rohani akhir zaman ini segala sesuatu dipermaklumkan. Dan kita seperti biasa secara klise melihat orang-orang baik, orang-orang positif. Ya mungkin dia sudah bertobat, berilah dia kesempatan. Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, kekristenan tidak terjebak pada baik dan permakluman. Kekristenan bicara tentang bagaimanakah Tuhan tidak kompromi atas dosa. Kasih Tuhan itu besar dan tidak terbatas, tapi tidak sekali-kali melepaskan orang yang jatuh pada pelanggaran, pada perbuatan hidup dosa, dan semua pelanggaran dan dosa itu ada harga yang harus dibayar, Bapak Ibu. Karena itulah dipesankan, jaga hidupmu, renungkan firman Tuhan itu siang dan malam, bertindaklah hati-hati. Engkau dengan takut Tuhan harus ada jarak, karena jalan-jalan itu baru. Kita harus hidup waspada, harus hidup berjaga-jaga, hidup mengandalkan pimpinan Roh Kudus, hidup harus selaras dengan firman. Kenapa? Karena orang benar di akhir zaman hampir-hampir tidak bisa diselamatkan. Apalagi orang yang hidup sembrono, Bapak Ibu. Ini Tuhan pesankan dengan jelas sekali, dan kita tahu di akhir zaman ini kekusutan dunia yang terjadi. Malah sempat saya melihat beberapa cuplikan tayangan di TV bahwa mereka menyebut dirinya, kumpulannya sebagai gereja-gereja setan. Mempertunjukkan sesuatu yang ada tanduknya. Gambaran-gambaran yang digambarkan dalam kitab suci itu dipakai terbuka, bahkan dukungan dananya besar, mereka punya bangunan, mereka punya komunitas. Sepertinya masa kedatangan Tuhan Yesus yang dinubuatkan dalam kitab Wahyu, waktunya semakin singkat. Apa yang dinyatakan dalam kitab Wahyu itu semakin menuju penggenapan sesungguhnya. Dan di permulaan ibadah kita bisa melihat bahwa perseteruan Rusia dengan Ukraina, persekutuan Rusia dengan Ukraina tidak bertambah baik, bahkan mulai melibatkan banyak negara. Dan kita bisa melihat propaganda, pertunjukan kemutakhiran teknologi, senjata-senjata, dan diperkirakan dan diprediksi akan ada bencana perang nuklir, Bapak Ibu. Genap sudah apa yang dilihatkan oleh Rasul Yohanes di Pulau Patmos, sesuatu yang datang atas dunia ini, sesuatu yang mengerikan sekali. Sehingga apa yang dipesankan di pesan nubuatan Tuhan tahun 2023, secupak gandum sedinar, akan terjadi memang bencana resesi dan krisis ini. Dan ini semua kita bisa paham, bila dalam 6 bulan tidak bisa diatasi, dunia akan memerah lagi. Memerah entahkah memang akan muncul lagi bencana penyakit yang datang lewat senjata biologi, ataukah bencana pangan, krisis kelaparan, ataukah tekanan ekonomi yang hebat. Semua itu akan datang. Kita tidak tahu apa yang terjadi. Oleh karena itulah umat Tuhan, orang-orang yang mencari wajah Tuhan, harus lebih bersungguh-sungguh lagi hari-hari ini. Jagai dirimu, jagai keluargamu, jaga langkah kakimu, hiduplah dalam perkenanan Tuhan, ikuti pimpinan Roh Kudus, hiduplah jadi pelaku firman yang sesungguhnya. Bersiap sedialah, entah engkau sedang tidur, engkau sedang bekerja, atau engkau sedang makan, atau engkau sedang bersama keluargamu. Siap sedialah, karena kita tidak
Karena kita tidak tahu kapan waktunya Tuhan akan datang menjemput kita. Kita masih persiapkan diri kita untuk menjadi mempelai Kristus yang siap dijemput kapanpun waktunya. Karena itulah hiduplah dengan senantiasa hidup yang terjaga, hidup yang bekerja, menabur di ladang Tuhan, rajin berbuat baik, mengumpulkan harta di sorga. Jangan lalai ketika Tuhan memerintahkan engkau berbicara ke hati nuranimu, ke batinmu untuk melakukan hal baik. Jangan ditahan, Bapak Ibu. Lakukan segera, karena waktu-waktu ini adalah waktu-waktu yang jahat. Haleluya. Nah, Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, pada akhirnya kita bisa melihat bahwa kitab suci sudah pesankan untuk kita menjauhi orang-orang munafik rohani ini. Tidak membenci mereka, tetapi menjauhi mereka. Berbeda loh Bapak Ibu, menjauhi dengan kebencian atau menjauhi tetapi tetap mengasihi, itu adalah hal yang disebut dengan memilih dengan bijaksana, yaitu kita mencari pergaulan rohani yang bobot bibit bebetnya kita kenal dengan baik. Kita menjagai kehidupan keluarga kita dengan bergaul dengan orang-orang yang hidupnya berkualitas, teruji dan terpuji. Kita bisa melihat suatu keadaan hidup orang-orang yang ternyata mengelola keuangan dengan benar, orang-orang yang ternyata anak cucunya hidup dengan benar, orang-orang ternyata berdiri di altar di mimbar Tuhan, ternyata hidup sehari-harinya adalah benar. Kita bisa melihat ternyata tatanan hidupnya Tuhan begitu nyata. Kita bisa melihat penyertaan Tuhan, dan ketika kita bergaul dengan mereka, kita semakin dibawa hidup takut akan Tuhan, semakin intim dengan Tuhan, semakin mencapai keluarga yang berbahagia. Tuhan inginkan dan Tuhan pesankan supaya kita punya pergaulan rohani yang tepat, pergaulan rohani yang jadi berkat, pergaulan rohani yang datang dari Tuhan. Dan kalaupun dipercayakan mentor rohani, dapatnyalah mentor rohani yang bobot bibit bebetnya engkau dapat uji, engkau bisa hidup bersamanya dan melihat akhir hidupnya dan bersamanya untuk mengumpulkan harta di sorga, bekerja di ladang Tuhan dengan kemurnian, ketulusan, dan benar-benar adalah penyembahan. Haleluya. Nah, Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, saya mau ajak Bapak Ibu melihat pemetaannya. Seperti apakah pemetaan keadaan kekusutan dunia di akhir zaman ini. Mari kita lihat sama-sama Yudas 1 ayat 11 sampai yang ke-16. Yudas 1 ayat 11 sampai 16. Beginilah firman Tuhan. Celakalah mereka karena mereka mengikuti jalan yang ditempuh Kain, dan karena mereka oleh sebab upah menceburkan diri ke dalam kesesatan Bileam, dan mereka binasa karena kedurhakaan seperti Korah. Mereka inilah noda dalam perjamuan kasih-Mu, di mana mereka tidak malu-malu melahap dan hanya mementingkan dirinya sendiri. Mereka bagaikan awan yang tak berair, yang berlalu ditiup angin. Mereka bagaikan pohon-pohon yang dalam musim gugur tidak menghasilkan buah, pohon-pohon yang terbantun dengan akar-akarnya dan yang mati sama sekali. Mereka bagaikan ombak laut yang ganas, yang membuihkan keaiban mereka sendiri. Mereka bagaikan bintang-bintang yang baginya telah tersedia tempat di dunia kekelaman untuk selama-lamanya. Juga tentang mereka, Henok, keturunan ketujuh dari Adam, telah bernubuat, katanya, sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya, hendak menghakimi semua orang dan menjatuhkan hukuman atas orang-orang fasik karena semua perbuatan fasik yang mereka lakukan dan karena semua kata-kata nista yang diucapkan orang-orang berdosa yang fasik itu terhadap Tuhan. Mereka itu orang-orang yang menggerutu dan mengeluh tentang nasibnya, hidup menuruti hawa nafsu, tetapi mulut mereka mengeluarkan perkataan-perkataan yang bukan-bukan dan mereka menjilat orang untuk mendapat keuntungan. Amin. Amin. Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, ternyata Yudas di dalam suratnya mengamati apa yang terjadi sejak kehidupan gereja mula-mula, dan ternyata semua itu semakin menuju keadaan puncaknya menjelang kedatangan Tuhan Yesus. Surat Yudas ini masih berlaku sampai hari ini. Inilah yang Roh Kudus sampaikan dan ajarkan kepada saya untuk saya sampaikan kepada umat Tuhan tentang pemetaan yang menjadi kunci utama daripada penyebab kekusutan dunia mulai tahun 2023 ini. Yang pertama yaitu roh Kain. Roh Kain ini bicara tentang iri hati dan membunuh. Di akhir zaman ini, iri hati akan terjadi di dalam kehidupan orang-orang rohani dan membunuh
Mereka bukan membunuh langsung cus mati secara lahiriah, bukan. Mereka membunuh saudara-saudaranya dengan jalan menularkan kepahitan, yaitu roh-roh absintus itu ditularkan untuk saudara-saudara seimannya saling membenci. Kitab suci berkata, jikalau kamu membenci saudara-saudaramu, kamu sudah membunuh mereka. Ini Tuhan ingatkan, sepertiga dunia ini akan hancur oleh karena roh Kain ini, oleh karena iri hati. Perkataan-perkataan yang meleter, mereka selalu menjual kemiskinannya, mereka menjual kesusahannya, mereka selalu nempel sama orang-orang yang berduit, dan orang-orang berduit senang. Kenapa? Bisa bayar dan bisa dengar cerita-cerita yang pahit, cerita-cerita yang negatif. Dan kemudian kita bisa melihat kelompok rohani yang kamil satu komunitas, suatu keadaan rohani di mana roh-roh jahat yang datang dalam dimensi iri hati itu bisa mengkamirkan satu komunitas rohani di dalam Tuhan. Bencana ini, Bapak Ibu, akan dituai merupa menjadi penyakit kanker payudara, menjadi penyakit kanker rahim, menjadi penyakit kehancuran ginjal, darah tinggi, jantung, menjadi penyakit darah, menjadi penyakit-penyakit yang menghancurkan kehidupan umat Tuhan melalui penggerogotan lewat dunia medis, di mana penyakit menggerogoti keuangan umat Tuhan. Oleh karena apa? Dasar masuknya adalah roh iri hati. Roh iri hati itu akan memahitkan, dan pahit itu akan menjadi kanker, di mana kanker ini disebut adalah penyakit setan yang belum tahu penyebabnya. Sebenarnya inilah penyebab utamanya, roh iri hati dan membunuh ini. Seisi dunia ini di akhir zaman akan mati oleh karena kanker. Penyakit-penyakit yang datang lewat dunia yang tidak nyata di dalam tubuh manusia, yaitu imunnya dirusak. Oleh karena apa? Hilang damai sejahtera, hilang ketentraman, hilang kesabaran, hilang kasih, hilang penguasaan diri, dan jiwanya tidak tenang. Makan tidak enak, tidur tidak nyenyak, selalu ingin bersih tegang, bersisi paham, ribut-ribut melulu, dan kemudian selalu berpikir untuk cepat kaya, hidup enak, memuaskan diri sendiri. Mereka tidak pernah lagi bersyukur. Ini penyakit yang datang dari dunia ini, yang disebabkan roh Kain ini, roh iri hati dan membunuh ini, menjadi pemicu pertama dari kekusutan dunia. Yang kedua dikatakan roh Biliam. Roh Biliam ini mencuri kemuliaan Tuhan dan cinta uang. Rohani luar biasa. Propagandanya sangat rohani dan sangat Tuhan, dan berani berkata-kata atas nama Tuhan. Ini hal-hal yang dibalik, di belakangnya ada roh mamonnya. Ada penguasa di balik dunia ini yang bersekutu dengan mereka, oknum-oknum rohani ini. Hingga pada akhirnya semua umat Tuhan senang dengan hal-hal yang disebut dengan kelimpahan dan berkat, dan identiknya dengan uang. Maka perseteruan rohani di akhir zaman ini, uang paling banyak diangkat berseteru. Sedangkan hidup takut akan Tuhan tidak pernah diperbincangkan sebagai perdebatan. Di dalam kehidupan akhir zaman ini, uang lalu menjelma menjadi lifestyle. Dan kemudian ini diangkat masuk dunia rohani, lifestyle menjadi keributan juga. Dan di balik keributan lifestyle ini, kemudian uang dibuka secara terbuka. Kita akan menemukan ternyata isinya kembali mamon yang dipertuankan, kembali mamon yang diagungkan. Sedangkan kekudusan hidup, kesederhanaan Yesus nggak pernah disodorkan, nggak pernah diperbincangkan, tidak pernah di-sharingkan. Di akhir zaman ini, kemudian kita bisa melihat semua orang merasa diri paling tinggi, paling mengenal Tuhan. Semua orang merasa bahwa apa yang dimengertinya, apa yang ditafsirkannya, apa yang dipegangnya yang paling benar sendiri. Maka kita bisa melihat ada banyak orang tidak lagi bijaksana di akhir zaman. Mereka menurut sudut pandang egois rohaninya saling berselisih paham. Hingga pada akhirnya kita menemukan pertunjukan yang menarik bagi umat Tuhan di akhir zaman ini. Kalau orang berselisih paham, menjual kepercayaan lain, kemudian berdiri dari balik popularitas, mereka tidak lagi melihat bobot bibit-bibit segala sesuatu, tidak menguji segala sesuatu. Maka kita gampang melihat di akhir zaman ini, gampang naik mimbar, gampang naik di altar Tuhan, gampang copot dan hancur karena dosa, dan gampang lagi untuk berkata, aku udah taubat. Jadi kita bisa melihat kekonyolan demi kekonyolan rohani di akhir zaman dipertunjukkan. Dan kita tidak menemukan lagi penyembahan, di mana ketika umat yang hidup takut akan Tuhan, hidup kudus, menjaga dirinya itu, dan ketika mengangkat tangan Tuhan hadir, kita tidak melihat semua itu. Kita cuma bisa melihat kelap-kelipnya, ya.
Kita bisa melihat suasana yang dibangun dari teknologinya, dan isinya adalah investasi, dan semua di balik ini adalah kembali uang. Maka di akhir zaman, orang tidak lagi membangun gereja, membangun komunitas menurut kehendak Tuhan. Kenapa? Karena uang mendasari pelayanan akhir zaman. Begitu ada uang, buka gedung yang besar, propagandakan, wah gede-gede, wajah hamba-hamba, datangkan dari bangsa-bangsa, dan umat Tuhan akan datang. Pindah. Maka kita bisa menemukan di akhir zaman, uang mengatur perpindahan umat Tuhan menjadi eksodus fenomena. Umat pindah-pindah gereja. Kita bisa melihat semua nyanyian itu pada akhirnya hanya menghibur dan menyenangkan diri, bahwa lihat, tuayan ladang sudah menguning. Dan ada hamba-hamba yang kemudian berkata, wah menuai. Menuainya nggak pernah membaptis. Kita bisa menemukan pada akhirnya semua propaganda adalah fenomena untuk menarik domba-domba tetangga. Ini semua adalah permainan mamon, permainan uang, yaitu robilium di akhir zaman. Ini mesti disadari hamba-hamba Tuhan, ini mesti disadari umat Tuhan, bahwa Tuhan ingin kita di akhir zaman ini berbuah. Talenta jangan simpan ke bawah tanah. Dan yang harus disandarkan di akhir zaman ini adalah apa yang datang dari gereja mula-mula. Gereja mula-mula mengajarkan kepada kita, ketika 120 orang di loteng Yerusalem berkumpul, Roh Kudus tercurah seperti lidah-lidah api. Pertobatan 3.000 orang, kemudian 5.000 orang, kemudian terjadi sesuatu di Yerusalem, dan kekristenan menyebar dengan luar biasa. Dan kita bisa melihat bahwa pelayanan kasih mula-mula dulu, orang tidak ribut persepuluhan, orang tidak pernah pusingkan urusan uang. Kitab suci berkata mereka menjual kepunyaannya, bukan lagi persepuluhan tapi perseratusannya. Semua kepunyaan mereka diletakkan di bawah kaki rasul-rasul. Kitab suci tidak pernah menggambarkan maka rasul-rasul memberi kereta-kereta mewah, memberi gedung-gedung mewah, kemudian mengadakan suatu propaganda konser besar-besaran. Tidak ada, Bapak Ibu. Kitab suci berkata maka rasul-rasul memilih 7 orang, saudara. Memilih orang-orang pilihannya untuk mengerjakan pelayanan meja, sementara rasul-rasul Tuhan memilih untuk mengasingkan diri, tidak menyentuh lagi keuangan yang demikian banyak. Mereka bertekun di dalam doa, mereka bertekun di dalam firman, fokus untuk mendengar suara Tuhan, untuk mencari kehendak Tuhan dan mendewasakan umat. Ini mesti kita teladani di akhir zaman ini. Apakah pelajaran orang berhikmat, orang bijaksana lebih suka ke rumah duka daripada ke tempat pesta? Orang-orang yang mengerti akhir hidup, bahwa hidup ini hanya 1 kali 2. 1 kali 2 bicara tentang kuburan, tidak bawa apa-apa saat mati. Harus menyadari bahwa hidup ini begitu singkat untuk disia-siakan. Hidup dipersembahkan bagi seisi dunia ini menjadi serupa dengan dunia. Kita sudah menemukan Tuhan, apakah kita menyia-nyiakan keselamatan dan kasih karunia itu? Dan kita berpikir sepi bahwa Tuhan sudah beri aku keselamatan, gak apa-apalah buat dosa. Kitab suci sudah menunjukkan kepada kita, Dia menyelamatkan bangsa Israel sesuai janjinya sesudah 430 tahun keluar dari Mesir. Dan di perjalanan di padang gurun, kitab suci berkata mereka menggusarkan hatinya, mendukakan rohnya, bersungut-sungut mencobai Dia, dosa percabulan, menginginkan hal yang jahat. Seluruh generasi ini dibawa keliling-keliling dengan halus. Tuhan mengerjakan semuanya dan mati di padang gurun. Kalau yang terpilih saja, Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, tidak menghargai kasih karunia, tidak menjaga hidupnya, hanya untuk keliling-keliling, buang waktu, buang usia, pada akhirnya mati. Apakah kita akan mengulang lagi dosa yang sama, kesalahan yang sama, semua yang dituliskan sejak perjanjian lama hingga perjanjian baru, yang menjadi peringatan bagi umat Tuhan? Marilah sadar, bertindaklah bijaksana, buka telinga, buka hatimu, buka matamu, melihat Tuhan. Jaga hidupmu, Bapak Ibu. Jangan masuk di dunia robilium ini. Karena mencuri kemuliaan Tuhan dan cinta uang itu akan berakhirnya tidak masuki apa yang menjadi perkenanan Tuhan. Berakhirnya di tempat di mana api yang kekal, kertak gigi terdengar di sana, kata Yesus. Haleluya. Yang ketiga, yaitu roh kora. Roh kora ini bicara tentang pemberontakan dan lupa diri. Ada banyak anak-anak Tuhan di akhir zaman ini, mereka tidak dapat menguasai dirinya. Mereka sebagian itu terlalu cepat
belum selesai proses, sudah pergi. Sudah pergi. Sementara ada yang lain, prosesnya sudah selesai. Mereka tidak pergi-pergi membiarkan dirinya terinjak-injak, teraniaya, menderita. Kepekaan yang kurang diasah di akhir zaman. Maka saya sering mengajarkan pelajaran tentang Smith Wigglesworth. Smith Wigglesworth melihat suatu keadaan, suatu komunitas, wah apinya besar, wah Tuhannya luar biasa. Ketika masuk ke sana sebentar padam, dia pergi. Ke sana padam, dia pergi. Pada akhirnya dia menyerahkan dirinya untuk dipakai Tuhan. Hari ini kita harus berhenti pada ketepatan di mana Tuhan menghendaki kita ada di sana. Kita harus mencapai suatu proses yang sempurna dari Tuhan untuk membiarkan diri kita menjadi suatu kumpulan pasal-pasal Tuhan, di mana pasal itu rupa gambar Yesus nyata di situ. Ada bobot bibit bebetnya, ada kehidupan keuangan yang bersih dan transparan, ada kehidupan berkeluarga yang terbukti dan teruji dan jadi berkat dan teladan. Di sana ada misi Tuhan yang benar-benar mempersiapkan generasi, mempersiapkan umat untuk menjadi mempelai Kristus yang siap terangkat ke surga. Kita percaya ini panggilan Tuhan di akhir zaman, di balik kekusutan dunia yang sedang terjadi hari ini. Lewat kehidupan Korah ini kita bisa melihat bahwa Tuhan sudah menyatakan di akhir zaman ini ada banyak orang yang langsung menuai, terjadi segala sesuatunya. Baru-baru ini kita bisa melihat ada orang yang duduk di Alkitab, minta Tuhan membuktikannya bahwa dia akan mengalami sesuatu sesudah dudukin Alkitab. Dan kita tahu video berikutnya beredar lagi, orang ini menjadi stroke. Nah Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, sebagai umat yang mengasihi Tuhan, umat yang mengasihi sesama, kita tidak bermegah atas semua itu. Karena kita ini dasarnya kasih, tidak suka melihat kesulitan hidup orang, tidak suka melihat orang menuju kebinasaan. Dan kita ini diperintahkan Tuhan jadi garam dan terang, yaitu selalu hidupnya dalam kebenaran Yesus yang sesungguhnya. Kemurnian kita teruji, dan semua yang ada bagian hidup kita ini, kuasa Tuhan dapat dinyatakan dengan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Saya berdoa dalam anugerah Tuhan yang besar Bapak Ibu, kekusutan dunia mulai tahun 2023 ini, kita memiliki seperti yang Tuhan pesankan, exciting spirit, Roh Kudus yang bisa menguraikan kekusutan. Dan di tengah kekusutan, resesi, krisis, kesulitan dunia, kita di dalam perahu Yesus menikmati pemeliharaan. Semua yang kita punya dilipat gandakan seperti yang diperintahkan. Kita tidak punya ikatan. Yang kita punya semakin kita salurkan, semakin banyak ditambahkan Tuhan, semakin besar kita salurkan. Oleh karena apa? Oleh karena kita tahu selagi hiduplah kesempatan mengumpulkan harta di sorga. Selagi hiduplah mengerjakan pekerjaan-pekerjaan dari Tuhan, melakukan hal yang berkenan kepada Tuhan. Karena pada waktunya nanti semua kesempatan itu tidak ada lagi. Jadi selagi kesempatan dari Tuhan ada, marilah kita punya hidup, punya hati, punya pribadi, punya keluarga yang mau diajar dan diajar, mau dengar-dengaran tentang suara Tuhan, mengerjakan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Haleluya. Jadi pemahaman ini disingkapkan Tuhan untuk kita bersiap-siap menghadapi pesan-pesan yang masih terus tertutup ini, untuk kita melihat penyingkapannya semakin hari akan semakin terbuka dan akan semakin nyata di tengah-tengah kita bahwa pesan nubuatan Tuhan tahun 2023 ini memang iya dan amin. Mari kita akhiri ibadah ini. Pastor William akan tutup di dalam doa dan kita akan menerima berkat-berkat Bapa Surgawi. Mari kita angkat kedua tangan kita sama-sama di hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita baru saja dicerahkan firman Tuhan bagian kedua dari pengertian pesan Tuhan Yesus atas tahun 2023, pelajaran kekusutan dunia di tahun 2023. Tuhan pesankan agar umatnya jangan terseret roh-roh penyesat seperti Kain, Bileam, dan Koran. Agar umat Tuhan juga memahami keadaan kehidupan akhir zaman yang penuh dengan bencana, berbagai kesusahan, dan mulai tahun 2023 ini kekusutan dunia terjadi. Hal penting yang harus kita miliki adalah pengenalan yang benar akan Tuhan Yesus. Kita taat jadi pelaku firman Tuhannya dan memiliki mentor juga komunitas yang Bapak Ibu kenal bobot bibit-bebetnya. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus, mari kita akhiri ibadah ini dengan doa sepakat menerima berkat-berkat Bapa Surgawi. Mari kita angkat kedua tangan kita di hadiratnya. Demi otoritas Bapa Surgawi, terbukalah tingkap-tingkap langit dan disediakannya benih-benih terbaik dalam kehidupan. Diberkatilah hidup kita. Apa saja yang kita kerjakan dibuat Tuhan berhasil.
para malaikatnya diutusnya melindungi hidup kita dan melindungi keluarga kita. Perbekalan makanan kita disediakannya, berkat keuangan kita dilimpahkannya, berangkas dan rekening bank kita diisi Tuhan dengan limpahnya. Dalam kemuliaan Bapa, dalam anugerah Tuhan Yesus, dalam persekutuan Roh Kudus, kita terima semua berkat Bapa Tuhan ini. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati.